pada kesempatan siang hari ini kita bersyukur pada Tuhan. Kita akan merenungkan satu bagian kebenaran firman Tuhan yang pertemakan tentang gambar diri yang dipulihkan. Ya. Saya akan membawa kita untuk melihat satu bagian dari kitab tulisan Rasul Paulus, ya, kitab Efesus. Ya. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya akan bacakan untuk kita di layar saya sudah sediakan, saya sudah siapkan untuk kita. Demikian firman Tuhan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya, dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka yang ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga, dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan betapa kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaan. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada siang hari ini. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan berbicara tentang pemulihan gambar diri atau gambar diri yang dipulihkan. Di dalam kehidupan hari-hari yang kita hadapi, yang kita jalani, kita menyadari betapa banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Beberapa waktu yang lalu, dunia digemparkan dengan peristiwa yang sebetulnya bagi sebagian orang bahwa itu satu tindakan yang sangat memalukan. Ketika seorang bernama Will Smith menampar seorang bernama Chris Rock. Dan peristiwa ini terjadi ketika peristiwa besar, ketika event dunia, ada suatu penghargaan Academy Award yang ke-94 ya, tahun 2022 ini. Nah, kenapa demikian? Karena peristiwa ini dilatar belakangi dengan ucapan dari seorang bernama Will Smith yang dianggap menghina istri dari seorang bernama Chris Rock. Ya, Chris Rock merasa tersinggung dengan ucapan Will Smith, sehingga dia berangkat dari kursinya, naik ke podium dan menampar si Will Smith. Kemudian kembali lagi ke tempat duduk dan terus memberikan satu cacian makian. Namun bukan itu yang saya ingin sampaikan, bahwa gambaran peristiwa ini memberitahukan kepada kita bahwa itukah gambar dan rupa manusia sebagai gambar dan rupa Allah. Barangkali itu hanya terjadi dalam dunia atau terjadi di dunia internasional yang jauh dari kita. Tetapi dalam kehidupan hari-hari juga kita menyaksikan, bukan? Betapa rusaknya gambar diri manusia. Pada hari Selasa kemarin, Selasa tanggal 29, terjadi satu peristiwa kerusuhan, pertikaian, tawuran antara mahasiswa dalam satu kampus, dalam satu universitas yang ada di Makassar. Itu berita di TV sangat. Tadi malam saya nonton juga ya. Sampai 1 minggu ini kemudian pihak kampus meliburkan
perkuliahan. Terjadinya kekerasan, terjadinya pertikaian, terjadinya tawuran, memberitahukan kepada kita tentang gambar diri manusia yang sudah rusak. Tidak hanya itu, barangkali itu kita akan berkata itu generasi muda, darah muda, anak muda, tetapi di dalam peristiwa-peristiwa lain ya kita bisa mendengar atau menyaksikan bagaimana peristiwa ketika pembagian sembako, ketika ada bantuan sosial dibagikan, bahkan ada kerusuhan, ada kericuhan di sana. Orang-orang tidak lagi kuat ngantri, tidak lagi mau ngantri. Apalagi dalam peristiwa kemudian di masa vaksin. Kemarin juga kita mendengar bagaimana berita adanya satu penyuntikan vaksin yang palsu. Ini gambaran atau potret manusia yang sudah begitu rusak di dalam dunia ini. Nah, ibu-ibu saudara dikasih oleh Tuhan, maka bukan hanya itu ya, apalagi dalam zaman sekarang, ya kekerasan, kejahatan sangat-sangat terang-terangan. Begitu nekatnya orang-orang kemudian mencuri, menjarah, merampok. Beberapa hari lalu ya, kedapatan juga ada bajing loncat yang begitu nekat dan pada akhirnya dibekuk oleh polisi. Ini bukan malam hari, ini bukan di kesepian orang, bukan, tapi di keramaian. Tetapi tetap ada orang yang berani nekat untuk melakukan yang namanya kejahatan. Ya, kejahatan barangkali bukan hanya terjadi di luar sana, di luar gereja, tapi juga ya beberapa waktu lalu ada potret bagaimana gambaran di dalam gereja pun ada kerusakan-kerusakan yang terjadi, ada yang terekam bagaimana orang mengambil uang persembahan. Begitu nekatnya bukan manusia untuk melakukan yang namanya kejahatan. Bahkan di dalam kehidupan rumah tangga pun tak jarang kita mendengar adanya tindakan KDRT. Ya, bagaimana suami terhadap istri atau barangkali juga istri bisa terhadap suami, orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua. Gambaran potret manusia yang begitu rusak. Beberapa waktu lalu bagaimana seorang ibu tega menganiaya 3 orang anak kandungnya. 1 orang meninggal, 2 orang kemudian mendapatkan satu perawatan, ya, dan mendapatkan satu pemulihan, sudah mulai mendapatkan perawatan dan juga sudah mengalami pemulihan. Sampai anak yang pertama merasa trauma yang begitu luar biasa. Gambaran potret kehidupan manusia yang begitu rusak. Mungkin kita akan bertanya, seburuk itukah manusia yang diciptakan oleh Allah? Bukankah Allah yang menciptakan manusia adalah Allah yang begitu luar biasa? Allah yang sempurna, Allah yang agung, Allah yang mulia. Ketika pencipta yang agung, pencipta yang mulia, pencipta yang begitu sempurna, kok bisa ya gambarnya begitu rusak, ciptaannya begitu hancur? Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita baca tadi, tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus memberitahukan kepada kita adanya juga gambaran yang rusak dari kehidupan manusia. Potret diri manusia yang begitu rusak. Potret manusia yang begitu rusak yang disampaikan oleh Paulus dinyatakan dalam beberapa hal. Pertama, bahwa manusia mengikuti jalan dunia ini. Kamu mengikuti jalan dunia ini. Jalan dunia kontras dengan jalan Allah. Jalan dunia digambarkan dengan jalan orang fasik. Kalau kita membaca di dalam Mazmur pasal yang pertama, di sana sangat kontras bagaimana jalan orang benar dan jalan orang fasik. Tetapi itulah kondisi yang dijalani, yang dihidupi oleh kecenderungan manusia. Ketika mereka sudah rusak, gambar Allah di dalam diri mereka rusak, mereka tidak lagi mengikuti jalan Allah. Mereka justru mengikuti jalan dunia. Banyak jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Itu yang ditulis oleh Salomo dalam Amsalnya. Tapi ketika manusia hidup dan mengikuti jalan dunia, maka itu sesuatu yang sangat berbahaya, bukan? Tetapi itulah keinginan manusia. Gambaran kehidupan manusia yang sudah rusak,
Paulus katakan mengikuti jalan dunia. Jalan dunia bukanlah jalan Allah. Jalan dunia bukanlah jalan surga. Jalan dunia bukanlah jalan yang Allah inginkan bagi kita untuk kita jalan. Apakah kita berada dan mengikuti jalan? Kemudian Paulus juga bicara tentang kehidupan manusia yang rusak, gambar diri yang rusak, bukan hanya dinyatakan dengan bagaimana cara manusia mengikuti jalan dunia, tetapi juga dinyatakan dengan bagaimana manusia mentaati penguasa kerajaan angkasa. Penguasa kerajaan angkasa digambarkan dengan bagaimana penghulu-penghulu di udara, penguasa-penguasa di udara, atau ingin menunjukkan kekuasaan, kejahatan, kekuasaan, kepemimpinan roh-roh jahat, kepemimpinan kegelapan, kepemimpinan setan. Karena itu bagaimana ketika manusia di dalam gambar diri yang rusak, di dalam gambar yang telah rusak, manusia cenderung mentaati penguasa kerajaan angkasa. Bukan mentaati Allah, bukan mentaati firman, bukan mentaati jalan Tuhan, bukan mentaati Kristus, tapi bagaimana manusia berusaha untuk taat kepada penguasa-penguasa dunia. Dan itu tentu banyak hal yang bisa kita lihat dari kehidupan manusia. Bagaimana manusia tidak lagi mengindahkan ketaatan mereka kepada Allah, lebih memilih untuk taat kepada dunia dan bahkan mungkin taat pada diri sendiri, ketimbang taat kepada kehendak Allah. Manusia yang sudah rusak gambarnya bukan hanya sekedar ikut jalan dunia, taat kepada penguasa dunia. Paulus juga katakan dalam ayat yang ketiga, hidup di dalam hawa nafsu daging. Betapa rendahnya kehidupan manusia. Manusia hidup dalam hawa nafsu ke daging. Hawa nafsu daging itu digambarkan oleh Paulus dalam bagian lain, bisa bicara pertikaian, keserakahan, mementingkan diri sendiri, penyembahan berhala, percabulan dan sebagainya. Itulah gambaran kehidupan manusia yang sudah rusak. Gambar yang sudah rusak, mereka hidup dalam hawa nafsu daging. Bahkan kebenaran jauh daripada mereka. Keinginan-keinginan daging menjadi kesukaan manusia, menjadi kesenangan mereka. Betapa rusaknya gambar diri yang ada di dalam diri manusia. Hidup menuruti keinginan daging. Manusia menjadi egois. Manusia menjadi serakah. Manusia menjadi mementingkan diri. Itu yang Paulus sampaikan juga dalam tulisannya kepada jemaat di Filipi. Betapa ketika manusia sudah rusak, manusia menuruti kehendak daging. Bukan kehendak Allah, tetapi kehendak daging. Bagaimana kesukaan-kesukaan akan dunia, kesukaan-kesukaan akan hal-hal yang sementara, ketimbang kesukaan pada hal-hal yang bersifat kekal yang datangnya daripada Allah. Manusia yang begitu rusak gambarnya, bukan hanya dalam tindakan mereka, tetapi juga dalam pikiran mereka adalah pikiran yang jahat. Mereka memiliki satu pikiran yang begitu rusak. Kalau membaca tulisan Rasul Paulus dalam tulisannya kepada jemaat di Roma, pasal 1 juga pasal 3, kita bisa mendapatkan di sana bagaimana mereka dalam hidup atau manusia yang sudah rusak, hidup dalam pikiran yang terkutuk, hidup dengan pikiran yang terkutuk, hidup dalam pikiran yang tercemar. Jadi apa yang manusia pikirkan bukanlah tentang Allah, tetapi bagaimana mereka bisa menghina Allah. Bagaimana mereka tidak lagi mau memuliakan Allah. Tapi pikiran mereka begitu jahat. Pikiran mereka begitu rusak. Tidak lagi memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, tapi memikirkan apa yang dipikirkan oleh dunia. Dan bahkan barangkali pikiran mereka sendiri dianggap pikiran yang paling benar. Tidak lagi melihat dari perspektif Allah, dari perspektif firman. Karena itu gambaran manusia yang begitu rusak, gambaran yang
diberitahukan kepada kita bagaimana manusia yang betul-betul jauh daripada Allah. Kerusakan gambar diri manusia atau manusia sebagai gambar Allah yang begitu rusak, ini disebabkan kenapa? Disebabkan karena ketidaktaatan manusia kepada firman Allah. Ketidaktaatan manusia pada perkataan Allah, pada hukum Allah, pada perintah Allah yang telah diberikan kepada mereka sejak manusia di Taman Eden. Tuhan sudah berfirman kepada Adam dan Hawa, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan. Tetapi satu pohon di tengah-tengah taman, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, jangan kamu makan buah. Pada hari kamu memakan, kamu akan mati. Jelas, di dalam kekayaan, kelimpahan Taman Eden yang begitu luar biasa, hanya satu yang Tuhan katakan jangan. Tapi justru satu itu yang dilanggar. Ketidaktaatan manusia pada firman Allah, pemberontakan manusia pada Allah, tidak dengar-dengaran pada firman Allah, lebih memilih untuk mendengarkan suara iblis, mendengarkan suara hasutan dari iblis. Bagaimana manusia jatuh dalam dosa. Akibatnya, manusia tidak lagi memiliki gambar Allah, atau tidak lagi menjadi gambar Allah yang mulia, yang sedianya bagaimana Allah menciptakan mereka, atau ketika Allah menciptakan manusia. Ketika Allah menciptakan manusia, manusia begitu mulia, bukan? Manusia begitu sempurna, bukan? Manusia begitu suci, manusia begitu kudus. Ini bisa kita dapatkan dalam Kejadian pasal 1 ayat 26-27. Dan pasal 2 ayat yang ke-7 sebenarnya. Pasal 2 ayat yang ke-7. Apa yang disampaikan di sana? Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Menurut gambar dan rupa Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Lalu pasal 2 ayat ke-7, ketika Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidup. Demikian manusia menjadi makhluk hidup. Betapa manusia makhluk yang luar biasa, yang sempurna, yang segambar dan serupa dengan Allah. Sementara ciptaan yang lain tidak. Hewan, binatang tidak, tumbuh-tumbuhan tidak. Ciptaan-ciptaan lain, benda-benda penerang tidak. Tapi manusialah yang begitu luar biasa diciptakan oleh Allah. Segambar dan serupa dengan penciptanya. Mencerminkan tentang siapa penciptanya. Namun sayang, gambar dan rupa Allah itu tadi rusak. Gambar dan rupa Allah itu hancur. Mungkin kita akan bertanya, bagaimana gambar dan rupa Allah di dalam diri manusia? Manusia sebagai gambar dan rupa Allah memiliki jiwa yang kekal. Karena itu betapa cinta kasih Allah kepada manusia untuk memulihkan gambar dan rupa manusia yang sudah rusak itu. Kita nggak berdaya memulihkan gambar dan rupa kita. Manusia memiliki pribadi, dan pribadi itu dicerminkan, digambarkan dengan bagaimana kemampuan kita untuk bernalar, kemampuan kita untuk berpikir. Apakah ibu yang membunuh, yang menganiaya ketiga anaknya tadi tidak punya pikiran? Tentu kita akan berkata dia punya pikiran juga, bukan? Apakah bajing loncat tidak punya pikiran? Mereka juga punya pikiran, bukan? Apakah mahasiswa yang tawuran itu tidak punya pikiran? Enggak, kalau bilang enggak punya pikiran, mereka mahasiswa yang sedang belajar, kan? Asli, mereka punya pikiran, punya nalar. Tapi itulah gambaran kerusakan manusia. Bukan hanya itu, manusia sebagai gambaran rupa Allah juga memiliki hati, memiliki perasaan, memiliki kehendak. Namun, sayangnya, perasaan mereka telah tumpul. Hati mereka telah begitu jahat, dan kehendak mereka hanya kehendak untuk mementingkan diri. Kalau tadi misalnya ada kericuhan, kerusuhan,
ya ketika pembagian sembako dan sebagainya. Apa mereka nggak punya perasaan terhadap orang lain? Pasti punya dong mestinya. Antri, apalagi sekarang ya zamannya misalnya, wah tiba-tiba nyerbu, ada pembagian apa harga minyak goreng yang murah dan sebagainya yang harusnya teratur gitu ya. Sekarang tiba-tiba main serobot aja. Apa nggak punya perasaan? Ya, perasaan ada, tapi perasaan telah rusak. Kemudian manusia sebagai gambar dan rupa Allah juga memiliki kemampuan untuk mengambil satu keputusan. Ketika manusia mengambil satu keputusan yang salah, maka disitulah gambar diri pun menjadi rusak. Tapi ketika manusia mengambil satu keputusan yang benar, keputusan yang tepat, keputusan yang berdasarkan kehendak Allah, disitulah gambar diri manusia menjadi indah. Adam dan Hawa dianugerahkan, diberikan, atau manusia diberikan oleh Allah kemampuan untuk mengambil satu keputusan. Waktu Tuhan ciptakan manusia, Tuhan tidak ciptakan atau tidak menjadikan manusia seperti TV yang kemudian menggunakan robot atau yang handphone yang kemudian tekan sesuka hati kita. Enggak, bukan. Ada kemampuan untuk mengambil satu keputusan yang Tuhan berikan kepada manusia. Kalaupun hari ini misalnya kita bersekutu, kita beribadah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, bukankah ini bagian dari kemampuan kita untuk mengambil satu keputusan? Wah, saya hari ini mau ibadah. Tapi bisa nggak kita mengambil keputusan, oh saya nggak mau ibadah? Bisa saja, bukan? Oleh sebab itu, manusia sebagai gambar Allah dianugerahkan kemampuan untuk berpikir bagaimana kita. Bagaimana perasaan hati kita, bagaimana kemampuan kita untuk mengambil keputusan. Sebagai gambar yang telah rusak, maka apakah kita dapat memulihkan diri kita? Mampukah kita memulihkan gambar diri yang sudah rusak? Nggak bisa, bukan? Nggak bisa. Sesuatu yang sudah rusak nggak bisa memulihkan dirinya, kecuali penciptanya, kecuali pemiliknya. Kalau kita punya barang yang sudah rusak, maka kita suruh barang itu perbaiki diri, ya nggak bisa gitu ya. Nggak berdaya. Rusak kok gitu ya. Dan bukan hanya rusak, Alkitab katakan manusia tadi mati gitu ya. Tetapi bagaimana gambar dan rupa Allah yang sudah rusak di dalam diri manusia dipulihkan? Maka di dalam perjanjian lama Allah memberikan firman yang disebut dengan Taurat, hukum, perintah. Maka hukum diberikan oleh Allah melalui para nabi, melalui Musa. Inilah perintah Allah. Supaya manusia yang sudah rusak hidup menuruti hukum yang Tuhan berikan, menurut perintah yang Tuhan berikan. Manusia nggak mampu, manusia nggak bisa, tetap gagal dan gagal. Itulah Israel, tetap rusak, tetap gagal. Padahal Taurat sudah diberikan, tetap saja. Ya, dan bahkan mereka karena saking menjaganya Taurat itu, lalu mereka tidak melakukan karena takut menyentuhnya. Apalagi manusia tidak memiliki potret yang seperti apa, yang bagaimana tentang manusia sebelum jatuh ke dalam dosa. Tapi paling tidak ketika Tuhan memberikan perintah kepada umat Tuhan, memberikan hukum kepada orang Israel, supaya mereka hidup seturut dengan hukum itu, maka tetap mereka tidak mampu menjalankan. Artinya bahwa manusia tidak mampu memulihkan dirinya yang sudah rusak. Tidak mampu. Sejauh mana dan sekuat apapun usaha kita untuk memulihkan diri yang sudah rusak. Sebagai gambar Allah. Enggak bisa. Karena itu, di dalam bacaan kita tadi, bagaimana Paulus menuliskan begitu luar biasa. Kasih karunia Allah yang dinyatakan kepada kita dalam Kristus Yesus, yang diutus ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita, untuk menebus kita. Ya, jadi memulihkan gambar yang telah rusak itu hanyalah mungkin terjadi ketika Kristus mengerjakan bagi kita. Kalau Kristus, kalau Allah sang pencipta kita, dan kita adalah gambar dan rupanya tidak memulihkan kita. Tak mungkin. Maka diutuslah Kristus ke dalam dunia ini.
Dan sebagaimana Kristus hidup, demikianlah harusnya kita hidup. Sebagaimana Kristus hidup taat pada Bapa, demikianlah seharusnya kita taat pada Bapa. Ya, hendaklah kamu sempurna, sama seperti Dia sempurna. Itulah yang dikatakan dalam tulisan Rasul Matius. Bagaimana Kristus menjadi pola hidup kita, Kristus menjadi gambar kita, Kristus yang adalah gambaran rupa Allah yang sejati, Allah yang sejati yang turun dalam dunia, yang datang ke dalam dunia, Dialah yang memulihkan kita. Karena tadi dikatakan karena begitu besar bagaimana anugerah Allah yang luar biasa itu, menyelamatkan kita dalam Kristus Yesus. Anugerah yang limpah. Dan pemulihan atau memulihkan gambar yang telah rusak itu. Hidup yang telah ditebus oleh Kristus itu tidak lain juga dengan firman Allah itu sendiri. Yang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan kita, dan memimpin kita dalam kebenaran. Bagaimana kita mau memulihkan gambar yang rusak? Sementara kita sendiri tidak mau bergaul dan berinteraksi dengan firman. Kita tidak mau membaca firman. Kita nggak mau merenungkan firman. Kita nggak mau. Tapi kita mau menjadi pribadi yang perfect yang menyukakan hati Allah. Nggak bisa. Tuhan sudah berikan firman-Nya, bukan? Bersyukur Roh Kudus Tuhan anugerahkan bagi kita untuk memimpin, menyertai kehidupan kita. Ketika Paulus menyadari bagaimana gambarnya yang sudah rusak sebagai manusia yang menganiaya umat Tuhan, menganiaya orang percaya, di dalam Galatia pasal yang kedua ayat 19 bagian B dan 21, situlah Paulus menyadari bagaimana gambar dirinya yang sudah dipulihkan. Dia sadar kalau hidupnya bukan dirinya lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam kehidupan. Itu Paulus katakan, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam dagingku adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya untuk aku. Luar biasa. Ketika kita memulihkan gambar diri yang sudah rusak, maka bersyukur bagaimana Tuhan menolong kita, memimpin kita, Roh Kudus yang Tuhan anugerahkan untuk hidup dalam hidup kita, menolong, menopang kita, untuk terus mengingatkan kita, untuk mengalami satu pembaharuan, mengalami satu pertobatan yang terus ketika kita rusak, jatuh dalam dosa, berdosa lagi, dan berdosa lagi. Seorang pemungut cukai yang sadar bagaimana dirinya berdosa. Dia datang kepada Allah, bukan? Dia berdoa, dia sadar kalau dia manusia berdosa. Sehingga disitulah bagaimana gambar dirinya dipulihkan. Karena itu pemulihan gambar diri tidak bisa tanpa pertobatan. Perlu pertobatan. Yang menjadi pertanyaan, untuk apa sih gambar diri kita dipulihkan? Apakah hanya sekedar bagaimana kita menjadi orang yang suci, orang yang kudus, orang yang kemudian tidak bercacat celah, orang yang kemudian tidak digambarkan sebagai manusia yang gelap, tapi manusia yang terang? Bukan hanya sekedar itu. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-10 yang kita baca tadi, paling tidak ada tujuan yang jelas yang Tuhan nyatakan melalui Paulus. Bahwa apa tujuan Allah memulihkan gambar diri kita yang sudah rusak. Supaya kita yang sudah terpisah dari Allah, yang tidak memiliki pengenalan akan Allah, yang tidak memuliakan Dia, menjadi manusia yang dapat mengenal Dia, yang memuliakan Dia. Setelah manusia rusak, manusia nggak memuliakan Allah. Manusia memuliakan diri. Manusia bukan hanya sekadar memuliakan diri dan bahkan memuliakan ciptaan lain yang jauh lebih rendah daripada manusia. Bahkan manusia membuat Allah untuk memuliakan Allah yang dibuatnya sendiri. Itu yang dibaca, yang disampaikan oleh Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma. Mereka menggantikan kemuliaan Allah dengan hewan, dengan membuat gambar Allah seturut dengan apa yang mereka mau. Maka kenapa manusia perlu dipulihkan kembali kepada gambar semula? Tujuannya apa? Supaya kita dapat mengenal siapa Allah yang adalah pencipta kita,
yang adalah gambar dan rupa, di mana kita adalah fotokopinya Allah. Kita adalah gambar Allah. Kenapa gambar dan rupa Tuhan di dalam diri kita dipulihkan? Kenapa Tuhan mau datang ke dalam dunia, memulihkan gambar dan rupa kita? Supaya kita melakukan kehendak Allah. Kita diciptakan dalam Kristus ayat 10 tadi ya, untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau kita tidak lagi melakukan kehendak-kehendak dunia, tidak lagi mengikuti keinginan-keinginan daging, tidak lagi menuruti jalan dunia ini. Tetapi Ia mau bagaimana kita melakukan kehendaknya. 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-17. Paulus berbicara kepada Timotius supaya manusia kepunyaan Allah, tiap-tiap orang kepunyaan Allah, diperlengkapi dengan suatu perbuatan yang baik. Karena itu, bagaimana kita sebagai gambar dan rupa Allah yang sudah dipulihkan, adakah kita hidup di dalam kebenaran? Melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang benar, perbuatan yang menyukakan hatinya, hidup dalam cinta kasih, hidup dalam menolong, memperhatikan yang lain dan sebagainya. Tidak lagi hidup mementingkan diri, egois, dan sebagainya. Tapi mari lihat yang lain. Dan tentu Tuhan ingin bagaimana kita sebagai gambar dan rupanya dapat menikmati hubungan yang indah dengan Allah. Mengalami berkat yang Tuhan nyatakan dalam Kristus yang tersimpan bagi kita di dalam Dia, baik di bumi maupun di surga. Jelas dalam Efesus tadi jelas bagaimana Tuhan menganugerahkan berkat yang luar biasa, yaitu hidup kekal di dalam surga. Menikmati hubungan yang indah dengan Allah. Karena gambar yang sudah rusak oleh karena dosa, maka manusia terpisah dari Allah, manusia mati, tidak dapat menikmati persekutuan dengan Tuhan. Tapi ketika gambar itu dipulihkan, Tuhan ingin bagaimana kita menikmati hubungan yang harmonis, yang indah dengan Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Itulah kenapa Allah memulihkan gambar itu. Pertanyaan, kalau gambar kita sudah dipulihkan, apa iya kita sudah memiliki hubungan dengan Tuhan yang begitu indah? Ya, seharusnya iya itu ya. Seharusnya iya. Karena itu biarlah setiap kita disadar ingatkan oleh Tuhan bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Memulihkan gambar diri kita yang sudah rusak. Tuhan memimpin, Tuhan menolong, karena itu bicara gambar diri. Manusia yang sudah rusak bukan tentang fisik kita, bukan tentang lahiriah kita, bukan tentang dari muda menjadi tua lalu rusak, bukan itu. Bukan tentang cacat fisik ini dan itu, bukan. Tapi relasi kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita melakukan kehendak. Karena itu kita nggak perlu takut, nggak perlu khawatir bagaimana ketika usia semakin tua. Barangkali ya orang kan berkata semakin tua semakin lemah, semakin keriput dan sebagainya. Bagi manusia, ketika mendapatkan perkataan penilaian seperti begitu, orang mungkin akan kecut dan tawar hati. Tapi ingat, gambar diri kita sebagai gambar dan rupa Allah. Bagaimana manusia batinnya kita. Bagaimana manusia rohaninya kita. Iman kita, relasi kita dengan Tuhan. Tuhan memimpin, Tuhan menolong kita. Terima kasih, saya kembalikan ke Bu Sari.